Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi pertemuan ke-6, yaitu mengenai aspek perilaku dalam penganggaran, yang akan dibacakan oleh Anissa. Poin A. Penyusunan anggaran merupakan suatu tugas yang bersifat teknis. Namun di balik citra teknis tersebut, manusialah yang menyusun anggaran, dan manusia juga yang hidup dengan anggaran tersebut. Terdapat 3 tahapan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, penetapan tujuan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyusun anggaran. Yang pertama, manajemen puncak harus menetapkan tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi apa yang akan digunakannya. Yang kedua, tujuan harus ditetapkan dan sumber daya harus dialokasikan. Yang ketiga, anggaran yang telah disusun disetujui oleh manajemen pusat dan dikomunikasikan dengan karyawan dan penyedia. Yang terakhir, anggaran digunakan untuk pengendalian biaya dan bidang-bidang masalah pada organisasi tersebut. Poin yang ke-B yaitu mengenai konsep perilaku dalam penyusunan anggaran, di mana pada konsep perilaku dalam penyusunan anggaran ini terdapat 10 poin yang ada di dalamnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ke-10 poin yang ada di dalam konsep perilaku ini. Poin yang pertama yaitu mengenai tahap penetapan tujuan, di mana pada tahap penetapan tujuan ini suatu perusahaan itu harus menargetkan sasaran yang hendak dicapai ke depannya. Misalnya, saya seorang manajer, saya melakukan kegiatan kepada karyawan saya atau meeting kepada karyawan saya bahwa progres apa yang kita lakukan ke depannya agar perusahaan kita ini maju. Poin yang kedua yaitu mengenai keselarasan tujuan, di mana pada keselarasan tujuan ini adalah masalah utama dalam penetapan tujuan organisasi. Misalnya, ada divisi atau sub-sub unit yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, dari keseluruhan divisi yang ada di suatu perusahaan tersebut, ada salah satu divisi yang tidak terlaksanakan tugasnya dalam mencapai target suatu perusahaan. Nah, di situ kita akan memperbaiki dari segi apa sehingga mereka tidak bisa mencapai target suatu perusahaan tersebut. Nah, dan keselarasan tujuan itu atau kompatibilitas akan terjadi ketika individu memandang bahwa pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Sebenarnya itu bisa, tetapi ketika pola pikir kita atau pandangan kita, pribadi kita mengenai suatu perusahaan itu dapat memajukan perusahaan, itu bakal diterima oleh suatu perusahaan. Tetapi kalau pemikiran kita atau pendapat kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan tidak menerima dari pendapat kita. Poin yang ketiga yaitu mengenai partisipasi. Pengertian dari partisipasi itu adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam mencapai tujuan dan ikut bertanggung jawab terhadap suatu perusahaan tersebut. Contohnya, saya akan beri misalnya kinerja suatu karyawan terhadap perusahaan. Misalnya kinerja dia sudah bagus, maka otomatis target yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, apabila tidak lancar kinerja yang ia kerjakan, maka perusahaan itu akan terhambat. Poin yang keempat yaitu adalah manfaat partisipasi. Sebelum kita masuk ke dalam manfaat partisipasi, tadi kan saya sudah jelaskan di poin yang ketiga mengenai partisipasi. Nah, jadi manfaat partisipasi itu adalah bahwa partisipasi menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipasi dapat juga meningkatkan moral dan mendorong inisiatif kita yang lebih besar kepada suatu perusahaan tersebut. Maka perusahaan tersebut akan berjalan dengan lancar. Poin yang kelima yaitu mengenai batasan dan permasalahan implementasi. Mengenai batasan dan permasalahan implementasi ini
yaitu adalah penetapan tujuan yang mempunyai keterbatasan tersendiri. Dari keterbatasan tersendiri tersebut, adanya proses partisipasi yang memberikan kekuasaan kepada para manajer untuk menetapkan isi dari anggaran tersebut yang mereka berikan terhadap perusahaan. Poin yang keenam yaitu mengenai tahap implementasi, di mana pada tahap implementasi ini berhubungan dengan poin yang kelima. Nah, tahap implementasi ini yaitu adalah anggaran tersebut yang diimplementasikan melalui komunikasi karyawan terhadap suatu perusahaan, dan informasi tersebut dapat mereka terima dan membutuhkan manajemen, alokasi sumber daya manusia, kuota produksi, dan tenggang waktu yang dibutuhkan. Apabila tadi sudah terpenuhi, maka tahap implementasi tersebut berjalan dengan lancar. Apabila tidak terpenuhi, maka tahap implementasi tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Poin yang ketujuh yaitu mengenai pengomunikasian terhadap anggaran, di mana pada pengomunikasian terhadap anggaran ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya saya ingin melakukan proses produksi, maka di situ saya harus menulis atau mencatat anggaran apa saja yang dibutuhkan oleh sistem produksi tersebut. Nah, setelah saya membuat anggaran tersebut, saya harus memberitahukan atau menginformasikan kepada atasan saya. Poin yang ke-8 yaitu mengenai kerjasama dan organisasi, di mana dalam kerjasama dan organisasi ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Supaya apa? Supaya adanya efisien waktu dalam melaksanakan kinerja yang ia capai. Poin yang ke-9 yaitu mengenai tahap pengendalian dan evaluasi kinerja, di mana pada tahap pengendalian dan evaluasi kinerja ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja dibandingkan dengan standar dan guna menentukan bidang-bidang permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi tersebut dan menyarankan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Poin yang ke-10 yaitu mengenai laporan-laporan kinerja. Nah, di sini poin ke-10 ini adalah poin yang terakhir dalam penyusunan anggaran. Dan poin yang ke-10 ini juga poin yang dinantikan oleh suatu perusahaan, di mana pada kegiatan yang kita lakukan selama 1 bulan atau 1 tahun, maka laporan tersebut harus didistribusikan kepada perusahaan supaya perusahaan itu tahu bahwa kinerja kita itu seperti apa yang telah kita lakukan. Saya akan menerangkan materi budgetary slack, yang dimana yang kita ketahui budgetary slack adalah merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dalam penyusunan anggaran. Biasanya dilakukan dengan menaikkan biaya atau menurunkan pendapatan dari yang seharusnya supaya anggaran mudah dicapai. Timbulnya budgetary slack yaitu dipicu dari konflik kepentingan pada atasan dan bawahan. Pengaruh terbesar konflik ini adalah dari atasan di dalam suatu organisasi yang terkait. Selain itu, ada pun cara untuk mengurangi sanjangan anggaran, antara lain dengan menerapkan anggaran partisipasi, meningkatkan peran aktif manajer senior, pengawasan perencanaan anggaran, penetapan analisis standar belanja, studi potensi pendapatan, dan transparansi anggaran publik. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi budgetary slack dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal individu. Di antara faktor internal yang dimaksud adalah nilai personal. Menurut Hobson et al. dalam kurung Valicatun 2007-2011, nilai-nilai personal memberikan efek terhadap pertimbangan penakaran modal yang menyebabkan individu merespons secara berbeda
terhadap berbagai situasi. Tinggi rendahnya nilai personal yang dimiliki individu akan mempengaruhi besar kecilnya slack yang terjadi. Salah satu riset mereka menunjukkan bahwa slack semakin besar tercipta saat individu memiliki nilai personal yang cenderung mendahulukan kepentingan pribadi. Hal ini disebabkan karena individu condong akan berpikir menjadi kepentingan dirinya saja tanpa akan dampak yang terjadi akibat perilaku tersebut. Di sini, faktor-faktor yang mempengaruhi budgetary slack. Terjadinya sanjangan disebabkan oleh banyak faktor, antara lain yang pertama, anggaran partisipasi, yang kedua, faktor asimetri, yang ketiga, penekanan anggaran. Bagian D, konsekuensi disfungsional. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan suatu tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional, seperti rasa tidak percaya, resistensi, konflik internal, dan efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Rasa tidak percaya. Suatu anggaran terdiri atas seperangkat tujuan-tujuan tertentu. Walaupun anggarannya tersebut dapat disesuaikan untuk kejadian-kejadian yang tidak diantisipasi, anggaran menampilkan kesan infleksibilitas. Anggaran merupakan suatu sumber tekanan yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya, rasa permusuhan, dan mengarah pada kinerja yang menurun. Alasan tidak percaya sebagai berikut. Yang pertama, anggaran cenderung untuk terlalu menyederhanakan atau mendistorsi situasi real dan gagal untuk memungkinkan dimasukkannya variasi dalam faktor eksternal. Yang kedua, anggaran mencerminkan variabel kualitatif seperti pengetahuan mengenai tenaga kerja, kualitas BB, efisien mesin secara tidak mencukupi. Yang ketiga, anggaran hanya mengkonfirmasikan apa yang telah diketahui oleh penyedia. Yang keempat, anggaran seringkali digunakan untuk manipulasi penyedia sehingga ukuran kinerja yang diindikasi dicurigai. Yang kelima, laporan anggaran menekankan pada hasil, bukan pada alasan. Yang keenam, anggaran mengganggu gaya kepemimpinan penyedia. Yang ketujuh, anggaran cenderung untuk menekankan pada kegagalan. Konsekuensi disfungsional yang kedua yaitu resistensi. Walaupun anggaran telah digunakan secara luas dan manfaatnya sangat didukung, anggaran masih ditolak oleh banyak partisipan dalam suatu organisasi. Salah satu alasan utama untuk hal itu adalah bahwa anggaran menandai dan membawa perubahan, sehingga merupakan suatu ancaman terhadap status quo. Literatur dalam bidang ilmu sosial, manajemen, dan perilaku organisasi telah menggambarkan fenomena dari resistensi karyawan untuk berubah. Banyak orang menjadi terbiasa dengan cara-cara tertentu untuk melakukan segala sesuatu dan dengan cara-cara tertentu untuk memandang kejadian, serta tidak tertarik untuk berubah. Adalah suatu tantangan bagi manajemen untuk mengatasi resistensi untuk berubah dan untuk memperkenalkan inovasi yang meningkatkan kinerja organisasi. Dan lain dari resistensi anggaran adalah bahwa proses anggaran memerlukan waktu dan perhatian yang besar. Manajer atau penyelia mungkin merasa terlalu terbebani dengan adanya permintaan yang ekstensif atau waktu mereka dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, mereka tidak ingin untuk terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Akhirnya, banyak manajer dan penyelia kurang memahami seluk-beluk dari penyusunan anggaran. Mereka seringkali takut untuk mengakuinya atau tidak mau cukup mempelajari mengenai proses perencanaan dan penyusunan anggaran guna memberikan kontribusi yang berarti. Konsekuensi disfungsional yang ketiga yaitu konflik internal. Konflik internal dapat berkembang sebagai akibat dari interaksi yang diperlukan oleh anggaran antara orang-orang pada berbagai tingkatan organisasi yang berbeda, atau dapat berkembang pula dari akibat laporan kinerja yang membandingkan satu departemen dengan departemen lainnya.
Gejala-gejala umum dari konflik adalah ketidakmampuan untuk mencapai kerjasama antar pribadi dan antar kelompok selama proses penyusunan anggaran. Konflik internal menciptakan suatu lingkungan kerja yang kompetitif dan bermusuhan. Konflik dapat menyebabkan orang berfokus pada kebutuhan departemennya sendiri secara eksklusif daripada kebutuhan organisasi secara total. Situasi ini menyebabkan keselarasan tujuan menjadi lebih sulit, jika tidak mungkin, untuk dicapai. Hal tersebut menimbulkan kebencian kepada manajemen dan juga kepada anggaran. Untuk membuat anggaran berhasil, tekanan ditingkatkan ke bawah dan ditolak oleh manajemen tingkat bawah, sehingga menimbulkan tekanan dan konflik yang lebih besar. Persaingan antara bawahan mungkin meningkatkan dan kualitas kerja menurun. Guna menghilangkan tekanan, kesalahan akan ditimpakan kepada individu atau kelompok tertentu. Kesemuanya akan mengarah pada konflik yang lebih besar di antara individu dan organisasi.